Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanan dari STIE Stekom Surakarta. Baik, pada kali ini izinkan saya untuk memberikan sedikit review untuk materi apa saja yang pernah saya ambil, materi-materi apa saja yang mungkin saya ampu selama saya berkuliah sampai semester 6 ini untuk memenuhi satu tugas yaitu konten digital. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengambil materi dari manajemen strategik itu yang diampu oleh dosen Bapak Edwin Yusroni, SE, MM, MKOM. Kenapa saya mengambil materi atau judul ini? Karena menurut saya pribadi, dari sedikit pengalaman yang pernah saya alami di lapangan, ini sangat relate sekali. Relate dengan apa yang telah saya kerjakan di pekerjaan saya sekarang ini, yang mana ini sangat membantu saya untuk menambah ilmu dan strategi apa saja yang mungkin bisa saya ambil untuk lebih matang lagi. Baik, untuk selanjutnya bisa saya langsung mulai. Itu diambil dari bab 2, The Nature of Strategic Management, yaitu hakikat manajemen strategi. Jadi tujuan pembelajaran yang diusung Bapak Edwin Yusroni, yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang pengertian manajemen strategik. Mahasiswa mampu memahami penjelasan semua tentang tahapan proses manajemen strategik. Mahasiswa mampu memahami penjelasan semua tentang tahapan penerapan strategi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami proses dan memanfaatkan manajemen strategi. Lanjut, apa sih definisi manajemen strategi? Yaitu diambil dari David Fred R 2011.5. Manajemen strategis adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Oke. Lalu yang kedua diambil dari Kuncoro Mudrajat tahun 2008. Strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi sangat diperlukan sekali strategi-strategi yang bagus, yang handal, yang mana dari strategi tersebut akan membantu atau menciptakan keunggulan kompetitif dari perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjut, tahapan proses manajemen strategi, yaitu yang pertama perumusan strategi atau strategi formulation, yang kedua penerapan strategi atau strategi implementation, atau yang ketiga penilaian strategi evaluasi. Jadi yang pertama kita rumuskan dulu strategi tersebut, kita rincikan dulu strategi tersebut. Terus yang kedua, dari apa yang telah kita rumuskan itu, apa yang kita telah susun itu, setelah diterapkan pastikan kita melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan terhadap strategi-strategi tersebut. Mungkin dari strategi tersebut ada yang kurang maksimal di salah satu bagian atau kurang maksimal di salah satu divisi mungkin. Makanya dari strategi-strategi tersebut harus ada evaluasinya. Lanjut, kita masuk ke strategi formulation atau merumuskan strategi.
Yang pertama, kita harus masuk di visi dan misi, atau vision and mission. Yang kedua, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi. Yang ketiga, kesadaran, kekuatan, dan kelemahan internal. Jadi kita harus sadar akan power, opportunity, strength, weakness yang masuk ke SWOT itu tadi untuk menciptakan strategi-strategi apa sih yang seharusnya kita siapkan. Terus yang keempat, penetapan tujuan jangka panjang. Jadi harus ada planningnya, jangka panjangnya seperti apa. Yang kelima, pencarian strategi-strategi alternatif. Yang keenam, pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Terus lanjut, isu dalam perumusan strategi. Jadi dalam perumusan strategi itu pasti ada isu-isu yang masuk. Yang pertama apa aja? Yang pertama, penentuan bisnis apa yang akan dimasuki. Jadi sebelum merumuskan itu, kita pasti tentu memikirkan bisnis model yang kayak apa sih yang bisa kita masuki. Terus yang kedua, penentuan bisnis apa yang tidak akan dijalankan. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan bisnis yang nggak mungkin dijalankan, itu harus dipikirkan juga. Karena biar kita ada batasannya. Kalau tidak ada batasannya, bisnis akan berjalan secara tidak terkontrol atau gelamblang yang seperti itu. Terus yang ketiga, bagaimana mengalokasikan sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya manusia, sumber daya eh, di luar manusia yang mungkin sebagai aset bisnis tersebut. Jika itu beriringan kepada makanan, ya sumber daya dari makanan itu bagaimana? Kita harus bisa mengalokasikannya. Terus yang keempat, perlu ekspansi atau diversifikasi operasi dilakukan. Terus yang kelima, perlukah perusahaan terjun ke pasar internasional? Itu merucut kepada visi dan misi perusahaan tersebut ketika menjalankan bisnis. Apakah emang visi dan misi tersebut ingin go internasional atau tidak? Makanya itu harus dipertimbangkan matang-matang. Terus yang keenam, perlukah merger atau penggabungan usaha itu dibuat? Kira-kira perlu nggak kita itu harus merger dari perusahaan A dengan perusahaan B? Jika itu diperlukan, apa urgensinya? Itu harus dipikirkan matang. Terus yang ketujuh, bagaimana menghindari pengambilan alih atau pengambil alihan yang merugikan. Tentunya dalam menjalankan bisnis, kita harus menekan semua kemungkinan yang membuat perusahaan kita atau bisnis yang kita jalankan itu akan merugi. Terus lanjut, slide selanjutnya, strategi implementasi atau kita menerapkan strategi tersebut. Yang pertama, menetapkan tujuan tahunan. Jadi itu tujuannya bukan hanya jangka pendek, besok bagaimana, bulan depan bagaimana, minggu depan bagaimana, tidak. Lebih baiknya diperkirakan sampai tahunan. Karena baiknya bisnis bisa direncanakan atau digambarkan atau dirincikan itu dalam jangka panjang. Terus yang kedua, membuat kebijakan apa saja yang harus dibuat untuk menjalankan bisnis tersebut agar bisnis tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, memotivasi karyawan tentunya itu. Terus yang keempat, mengalokasikan sumber daya agar strategi dapat dijalankan. Lanjut slide ke 7. Tahapan penerapan strategi. Jadi ketika kita ingin menerapkan strategi itu harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui.
Jadi tidak meloncat sana, meloncat sini. Sebaiknya ini bisa diurutkan. Yang pertama, pengembangan budaya yang suportif pada strategi. Tidak mungkin pada strategi yang kita buat, kita munculkan atau kita buat budaya-budaya yang curang atau budaya-budaya yang kurang baik untuk kita sendiri maupun karyawan-karyawan kita. Yang kedua, penciptaan struktur organisasional yang efektif. Jadi biar lebih maksimal untuk masing-masing job desk, masing-masing divisi itu bisa menjalankan perannya masing-masing. Terus yang ketiga, mengarahkan upaya pemasaran secara berulang. Yang keempat, penyiapan anggaran tentu. Kalau tidak ada anggaran, ya gimana mau mulai? Terus yang kelima, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi. Yang keenam, perlukah merger atau penggabungan usaha itu dibuat? Itu masuk ke isu itu tadi. Terus yang ketujuh, pengaitan saling terkait kompensasi karyawan dan kinerja organisasi. Mungkin cukup sampai situ dulu materi yang bisa saya bagikan. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.